Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya Pak Nurdin Zuhdi di mata kuliah Keimanan dan Kemanusiaan. Hari ini kita akan membahas mendesain proyek Al-Maun, teman-teman. Ini adalah teori yang ke-11. Sebagaimana minggu lalu ya, kita sudah mendiskusikan panjang lebar tentang teologi Al-Maun ya, teman-teman. Hari ini capaian pembelajarannya mahasiswa mampu mendesain atau merancang proyek Al-Maun. Minggu yang lalu kita sudah membahas panjang lebar ya, mendiskusikan tentang kandungan surat Al-Maun. Kita mengetahui bahwa surat Al-Maun ini berisi tentang pendusta agama. Siapa pendusta agama itu? Yaitu mereka yang menghardik anak yatim dan enggan menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Nah, jangan sampai kita termasuk yukadzibu bidin, pendusta agama. Sebab itu penting kiranya setelah kita membaca dan memahami surat Al-Maun ini, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan atau menerapkan dari kandungan surat Al-Maun ini, teman-teman ya. Nah, di Muhammadiyah dan Aisyah, surat Al-Maun ini diterjemahkan menjadi 3 pilar. Pertama, schooling, healing, dan feeding, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Sehingga nanti project Al-Maun yang akan Anda lakukan, yang Anda rancang ini nanti beserta dengan kelompok yang sudah dibagi itu, silahkan nanti disesuaikan dengan minat dan bakat teman-teman sesuai dengan kesepakatan kelompoknya. Dalam bidang pendidikan, silakan misalnya yang ahli dalam bidang bahasa Inggris, ayo kita buat pelatihan bahasa Inggris ya, pelatihan bahasa Inggris di mana, di panti asuhan misalnya. Kemudian bisa dalam bentuk healing, kesehatan, misalnya pemeriksaan kesehatan bagi misalnya di panti jompo ya, di orang-orang yang lanjut usia gitu ya. Kemudian bisa dalam bentuk feeding, pelayanan sosial. Dan misalnya di situ juga bisa pelatihan entrepreneurship ya, pelatihan berwirausaha dan lain sebagainya. Silahkan nanti proyeknya Anda pilih dari 3 ini, teman-teman. Mengapa? Karena gini, teman-teman, proyek kemanusiaan atau proyek Al-Maun ini adalah merupakan implementasi dari Al-Maun. Nah, karena ini implementasi dari surat Al-Maun, kita harus mengetahui bentuk-bentuk implementasinya ya. Tadi ada 3 pilar tadi, silakan nanti dipilih. Nah, project Al-Maun ini adalah dakwah sosial dengan perbuatan, teman-teman. Bukan hanya dengan kata-kata ya. Baik yang sifatnya karitatif sesaat ya, bisa Anda lakukan dalam waktu sehari, namun dampaknya itu berkepanjangan. Misalnya hari ini Anda melakukan project Al-Maun di misalnya kelompok tani tertentu. Anda melakukan pelatihan budidaya ikan lele misalnya, itu bisa Anda lakukan sehari. Tapi dampaknya bisa panjang walaupun karitatif. Atau yang sifatnya pemberdayaan ya, pemberdayaan Anda eh, misalnya mahasiswa yang ahli dalam bahasa Inggris melakukan pelatihan berbahasa Inggris. Nah, itu bisa berkelanjutan ya, bisa berkelanjutan. Misalnya kan nggak bisa mempelajari bahasa Inggris dalam 1 kali pertemuan. Misalnya, Pak, saya mau bikin program pelatihan bahasa Inggris seperti dari prodi anestesi kemarin sudah menemui saya, ingin membuat pelatihan bahasa Inggris di panti asuhan tertentu misalnya. Di situ bikin kurikulumnya, berapa kali pertemuan gitu, 1 bulan misalnya. Nah, itu silahkan. Jadi boleh memilih. Nah, jadi project Al-Maun berbeda dengan project dakwah konvensional. Kalau dulu metodenya dengan ceramah, tujuan pendakwah untuk hiburan dan memberi peringatan, ada jarak antara pendakwah yang didakwai. Kalau yang project Al-Maun ini metodenya aksi, ya aksi, apa, bergerak nyata ya, terjun langsung di lapangan. Tujuannya untuk kegiatan sosial baik yang sifatnya karitatif dan pemberdayaan, tidak ada jarak antara melaksanakan proyek dan yang sasaran proyeknya, tidak ada jarak. Jadi membaur jadi satu dengan mereka, teman-teman ya. Begitu. Nah, ini adalah alamat Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyah di DIY lengkap dengan nomor handphonenya. Silakan nanti kalau bagi teman-teman yang berminat ke panti asuhan bisa memilih ini. Yang jelas nanti tidak boleh satu panti lebih dari 1 kelompok ya. Kemudian kalau Anda berminat selain panti juga boleh kelompok ibu-ibu PKK, kelompok tani, kelompok pemulung, kaum disabilitas misalnya, boleh, bebas ya teman-teman. Pak, apakah harus banyak kelompoknya? Tidak harus, misalnya 1 rumah, 2 rumah pun boleh ya, kalau mau di kampung boleh, bebas ya. Oke, syukur itu komunitas biar dampaknya lebih luas. Baik.
Kemudian penjelasannya, Project Al-Maun atau Project Kemanusiaan ini tugasnya kelompok teman-teman. Nanti sudah saya bagi kelompok sesuai dengan prodi masing-masing. Nanti bisa langsung menuju ke lensa, Anda biar tahu kelompoknya di mana. Tapi kalau mau individu boleh, tapi saya sarankan kelompok. Kenapa? Supaya nanti kalau misalnya bikin project itu kan membutuhkan dana. Kalau satu kelompoknya itu 10 orang, maka kalau Anda patungan 100.000 kali 10 kan sudah 1 juta. Nah, uang 1 juta itu kan insya Allah cukup untuk bikin project. Mungkin bikin projectnya 700 atau 500.000, sisanya bisa untuk beli sembako misalnya, untuk bikin kuis di sana, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk anak-anak panti atau untuk ibu-ibu PKK, terserah, silakan berkreasi. Kemudian satu kelompok mencari satu lokasi untuk Project Al-Maun. Carilah lahan yang sesuai dengan metode yang Anda lakukan ya. Kalau Anda ingin melakukan pelatihan bahasa Inggris ya jangan di bapak-bapak ibu-ibu tani misalnya. Kalau bahasa Inggris ya mungkin cocoknya di anak-anak sekolah, anak-anak panti sekolah, panti asuhan yang pada sekolah itu cocok. Pelatihan budidaya ikan lele juga bisa dilakukan di panti sih, namun lebih cocok untuk kelompok tani misalnya. Pelatihan menanam sayuran hidroponik itu juga bisa dilakukan ke ibu-ibu PKK, di panti juga bisa. Silakan disesuaikan. Bentuk laporan harus sesuai dengan contoh, contohnya sudah ada di lensa. Nah, ini jadwal penting teman-teman, silakan nanti Anda perhatikan ya. Merancang Project Al-Maun ini tanggal pentingnya adalah tanggal 27 hari ini sampai dengan 6 Januari. Kalau Anda bisa menyelesaikannya dalam waktu 2-3 hari, ya silahkan nanti kalau udah selesai dikumpulkan ya, dikumpulkan dalam bentuk PDF satu kelompok, cukup satu aja yang mengumpulkan, dan nanti akan saya cek. Kalau saya sudah ACC, Anda bisa melakukannya. Kapan melakukannya? Maksimal tanggal 20 Januari. Jadi Anda bisa melakukannya antara tanggal 7 sampai tanggal 20 Januari. Tapi kalau rancangan proyek Anda sudah saya ACC pada tanggal 27 Desember, Anda setelah itu mau tanggal 28, 29, tanggal 4 Januari itu bisa dilakukan ya, tanggal 27, 28, 29 Desember 2022. Ini mohon maaf, ini saya salah menuliskan tahunnya 2023 maksudnya, maaf ya. Melaksanakan proyek Al-Maun itu maksimal tanggal 20 Januari 2023, bukan 2022 ya, ini saya salah nulis. Kemudian Anda bisa melaksanakannya sesuai dengan jadwal kuliah atau sesuai dengan kesepakatan, terserah. Yang jelas antara rentang waktu ini teman-teman ya, silakan nanti disesuaikan saja. Kemudian laporan Project Al-Maun maksimal tanggal 21 Januari teman-teman ya. Itu kemudian nanti silakan teman-teman menuju lensa ya. Di lensa sudah saya uraikan ya di pertemuan ke-11 ya tentang merancang Project Al-Maun. Silakan nanti diperhatikan di sana. Kemudian ada contohnya, ada PowerPoint-nya, nanti bisa di-download ya. Di situ ada pembagian kelompok. Pada contoh ini coba saya klik teman-teman. Nah, di contoh ini teman-teman perhatikan, Anda menuliskan misalnya, karena di sini saya melakukan pelatihan ya, karena melakukan pelatihan cara sukses jadi konten kreator sampai dapat cuan di Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah Yogyakarta misalnya begitu teman-teman. Jadi tidak hanya memberikan mereka sembako atau uang, tapi di situ ada pelatihan atau pemberdayaan. Ada logonya, tuliskan nama kelompoknya, nama, NIM, dan sebagai ketua atau sekretaris, terserah teman-teman ya. Program studi fakultasnya silakan ditulis. Kemudian bagian A, tuliskan analisis situasi di mana proyek itu dilakukan ya, seperti semacam pendahuluan. Di situ teman-teman bisa menggambarkan situasi dan kondisi proyek itu dilakukan. Kemudian juga B, permasalahan mitra, silakan Anda uraikan permasalahan mitra. Mitra itu tempat proyek itu dilakukan. Kalau ini di panti asuhan, misalnya di panti asuhan tuh problemnya anak-anak pantinya banyak, tapi donaturnya cuma mengandalkan dari satu sumber sehingga masih kekurangan misalnya. Nah, maka problem ini kan harus dipecahkan masalahnya. Nah, problem-problem ini Anda uraikan di situ. Kalau misalnya kelompok tani problemnya apa? Oh, tidak kreatif dalam mengembangkan pertanian, atau banyaklah problem-problemnya. Silakan teman-teman berkreasi. Bagian C, silakan teman-teman gambarkan lokasi di mana proyek itu dilakukan secara detail. Alamatnya di mana, kasih fotonya, kemudian
Nah, ini teman-teman kasih Google Map. Google Map alamat di mana proyek itu dilakukan dari kampus ke tempat itu dilakukan. Nah, ini saya kira mudah. Saya kira ini mudah dilakukan teman-teman ya, lewat Google Map tinggal diklik kemudian bikin rutenya, di situ menggambarkan jarak berapa kilo dari kampus ke lokasi. Ya, pastikan seperti contoh ini teman-teman. Nah, karena tadi di bagian B Anda menguraikan permasalahan yang diuraikan pada tempat project, maka di bagian D ini teman-teman ya, di bagian D ini teman-teman menawarkan solusi. Solusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi mitra. Ya, mitra itu tempat project itu dilakukan. Disesuaikan aja masalahnya apa, maka tawarkan solusinya. Karena tadi masalahnya misalnya tentang sumber penghasilan ekonomi hanya mengandalkan satu donatur, saya kira penting ini bikin pelatihan cara sukses menjadi pengusaha atau menjadi konten kreator sampai dapat cuan. Nah, misalnya begitu. Ini hanya contoh. Silakan nanti teman-teman berkreasi yang jelas, jangan hanya menjadikan tangan mereka di bawah tapi kita ajarkan tangan mereka di atas. Jangan beri mereka ikan tapi beri mereka kail dan ajarkan cara menangkap ikan itu teman-teman supaya mandiri. Begitu teman-teman. Kemudian bagian E, target luaran yang dicapai dalam program Project Al-Maun. Ya, luaran yang ditargetkan ada 2 teman-teman ya, silakan nanti dituliskan. Luaran yang pertama adalah laporan tertulis tentang telah dilaksanakan rangkaian kegiatan Project Al-Maun, tuliskan dari awal sampai akhir. Kemudian video rangkaian kegiatan Project Al-Maun ya, silakan Anda membuat video rangkaian kegiatan mulai dari proses pelaksanaan hingga akhir. Video juga memuat profil singkat di mana lokasi project itu dilakukan. Maksimal 15 menit lah video itu. Kemudian video ini diunggah di channel YouTube salah satu mahasiswa dan kemudian linknya nanti disertakan di laporan akhir. Ini bagian F, jadwal pelaksanaan. Silakan nanti ditulis jadwalnya seperti ini, kasih PIC-nya. Yang ini menjelaskan, ini PIC ini menjelaskan semuanya bekerja, tidak ada yang tidak bekerja. Karena ini bekerja kelompok, semuanya harus ikut andil. Begitu teman-teman, mulai dari poin A sampai F ini ya, sampai F ini adalah proposal rancangan Project Al-Maun teman-teman ya. Kemudian laporan akhirnya ditaruh di mana? Laporan terakhirnya ditaruh di G ini. Laporan terakhirnya ditaruh di G. Jadi laporan akhirnya itu lengkap mulai dari awal tadi, proposal awal ini. Kemudian laporan akhirnya Anda tinggal menyantumkan di bagian G ini saja teman-teman ya. Apa laporan akhirnya? Silakan nanti dibaca lengkap di sini teman-teman ya. Mulai dari waktu dan tempat pelaksanaannya, uraikan rangkaian pelaksanaan dan solusi yang sudah ditawarkan dan solusi yang sudah dilaksanakan, uraikan manfaatnya apa sih jangka pendek, jangka panjang dari program Project Al-Maun ini, kelemahannya apa, lampirkan dokumentasi foto-foto kegiatan, dan yang kelima adalah lampirkan daftar hadir kelompok mahasiswa yang ikut dan daftar hadir peserta yang mengikuti Project Al-Maun. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian di akhir ini ada rubrik penilaian. Jadi teman-teman tahu bagaimana sih supaya dapat nilai bagus tugas dan laporan akhir dari Project Al-Maun ini. Silahkan nanti dicermati rubrik penilaian ini. Saya kira itu teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan yang Anda belum pahami, silakan nanti bisa bertanya melalui grup WA. Demikian, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.